Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai skuad line up formasi potensial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, matchday ke-9 antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Hari Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok yang akan tayang pada pukul 8 malam lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan TV online, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina Tiongkok kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia untuk menghadapi Cina Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada formasi kali ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menggunakan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada nama Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya, yang kedua ada Emil Audero dari Palermo FC, dan yang ketiga ada nama Martin Vaz dari FC Dallas. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Cina Tiongkok. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 6 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Jordi Amat dari Johor Darul Takjim, yang kedua ada Zai Itzes dari Venezia FC, yang ketiga ada Rizky Ridho dari Persija Jakarta, yang keempat ada Max Silger dari FC Twente, yang kelima ada Justin Hubner dari Wolves U21, dan yang keenam ada Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Justin Hubner, Zai Itzes, dan Max Silger sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, yang kedua ada Saine Fatinama dari Kasiepen, dan yang ketiga ada nama Dance James dari Go Ahead Eagles. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Kelvin Verdong sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Sandy Walsh dari Yokohama Marinos, yang kedua ada Eleanor Reinders dari VC Jul, dan yang ketiga ada nama Kevin Dix dari FC Copenhagen. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Sandy Walsh sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengarahkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 7 opsi pemain tengah ataupun gelandang, diantaranya yang pertama ada nama Ricky Kambuaya dari Dewa United, yang kedua ada Nathan Choaon dari Swansea City, yang ketiga ada Egy Mona Fikri dari Dewa United, yang keempat ada Tom Hai dari Almere City,
Yang kelima ada Ivar Jenner dari Zong FC Utrecht. Yang keenam ada Eleanor Reinders dari VC Seoul. Dan yang ketujuh ada nama Joy Velupesi dari Lommel SK. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Joy Velupesi dan Tom Hai sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada Ragnar Oratmangun dari FC Videndert, yang kedua ada Egy Mona Fikri dari Dewa United, yang ketiga ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, dan yang keempat ada nama Rafael Struijk dari Brisbane Roar. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ragnar Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United, yang kedua ada Rafael Struijk dari Brisbane Roar, dan yang ketiga ada nama Eleanor Reinders dari VC Seoul. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Eleanor Reinders sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 4 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada nama Rafael Struijk dari Brisbane Roar, yang kedua ada Ragnar Oratmangun dari FC Videndert, yang ketiga ada Ramadan Sananta dari Persis Solo, dan yang keempat ada nama Ole Romani dari Oxford United. Pada posisi ini, Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Ole Romani sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia untuk menghadapi Cina Tiongkok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Coba prediksikan siapakah yang akan menjadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Cina Tiongkok. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.